mendengarkan podcast ini. Segala sesuatu yang ada di bumi hari ini tidak ada yang tetap, termasuk tubuh kita ini. Yang tetap hanyalah Tuhan dan kerajaannya. Itulah sebabnya kita harus benar-benar bersentuhan dengan Allah. Harus ada perjumpaan yang nyata dan konkret dengan Allah. Yang kedua, kita harus hidup di dalam pemerintahan Allah, yaitu pemerintahan kerajaannya. Saudaraku, tetapi manusia telah terpenjara, terperangkap hanya oleh apa yang dapat dilihat, disentuh, dikecap, dan dirasa membahagiakan jiwanya. Hal ini disebabkan mata penglihatan, jangkauan pandang manusia pada umumnya hanya tertuju kepada apa yang ada di sekitarnya. Jangkauannya hanya pada permukaan bumi sekitarnya. Padahal saudaraku, secara fisik saja, secara fisik, kalau kita melihat langit di atas berwarna biru, seakan-akan ada atap yang melingkupi bumi ini yang berwarna biru. Padahal tahukah saudara bahwa langit ini tidak terbatas, tidak ada atap. Ini sebuah ruangan yang luas tak terbatas, tidak ada atapnya. Kalau malam hari saudara, ketika matahari di belahan di balik bumi atau permukaan bumi kita, bumi gelap, kita bisa melihat begitu banyak benda-benda di angkasa yang kelap-kelip. Tahukah saudara, itu matahari. Ada banyak matahari. Sementara matahari kita ada di belakang atau di balik permukaan bumi kita. Kalau ada bulan seakan-akan membara, berapi, padahal bulan hanya memancarkan cahaya matahari. Kalau saudara melihat ada seperti sekelompok gumpalan pasir yang bercahaya, itu adalah galaksi lain. Dan galaksi yang terdekat dengan galaksi kita itu galaksi Andromeda. Kalau galaksi di mana kita atau di mana matahari kita berada namanya galaksi Milky Way. Galaksi Milky Way memiliki banyak matahari. Menurut estimasi dan perhitungan para astronom, ada 200 miliar matahari di galaksi Milky Way. Matahari kita itu hanya satu dari 200 miliar matahari di galaksi Milky Way. Lalu galaksi yang terdekat dengan kita itu galaksi Andromeda, yang kalau malam hari bisa berupa gugusan-gugusan. Betapa luasnya jagat raya ini, saudaraku. Matahari kita ini memiliki 8 planet. Salah satunya matahari, dan planet yang terdekat dengan kita itu planet Mars, yang manusia belum seutuhnya bisa menjangkau dan menyelidiki ada apa gerangan di planet tersebut. Saudaraku sekalian, ini secara fisik saja betapa luasnya jagat raya ini yang tidak terbatas. Piciknya manusia membuat dirinya menjadi kerdil dan tidak mampu memahami kemuliaan Allah yang besar dan kemuliaan Allah yang disediakan bagi orang percaya. Ini yang kelihatan, belum yang tidak kelihatan, yaitu kerajaan Allah yang hari ini belum dinyatakan. Kita yang diciptakan sebagai manusia, yang kemudian kita menjadi anak-anak Allah, mestinya kita memiliki jangkauan pandang yang tidak terbelenggu pada apa yang kelihatan dalam jarak pandang di bumi ini. Sebab yang diwariskan oleh Allah
kepada putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus, di mana kita ikut mewarisi bersama-sama dengan Tuhan Yesus adalah triliun-triliun planet dalam jangka waktu kekekalan yang tidak berakhir. Untuk siapa semua ini? Tentu untuk putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan mewarisi Samayim, yaitu jagat raya ini, bersama dengan Tuhan Yesus dan anak-anak Allah lainnya. Itulah sebabnya saudaraku sekalian, jangkauan pandang kita harus jauh. Jangan terikat, terbelenggu, terperangkap dengan pengertian realitas yang dangkal dan miskin. Saudaraku, inilah maksud Tuhan menyelamatkan kita, agar kita dikembalikan ke rancangan semula, agar kita bisa melayani Bapa seperti Tuhan Yesus melayani Bapa. Kita meneruskan karya keselamatan yang telah dikerjakannya, dan kita akan mewarisi kerajaan Allah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yesus, anak Allah, Raja di atas segala raja. Yohanes pasal 1 ayat 45 sampai 51. Ada percakapan antara Filipus dan Natanael. Lalu percakapan antara Natanael dengan Tuhan Yesus. Mari kita baca, saudaraku. Yohanes 1 ayat yang ke-45. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Terus kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Saudara, kalau saudara sering mendengar kata Nasrani, dan ini menjadi atribut atau sebutan kita sebagai orang Kristen, kata ini sebenarnya berasal dari kata Nazaret. Nazaret itu tempat masa kecil Yesus. Ini kota Udik, kampung. Jadi sebutan Nasrani ini pada mulanya sebenarnya cemooh. Seperti yang dikatakan oleh Natanael, mungkinkah ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Jadi Natanael yang tidak mengenal Yesus dengan pernyataan itu seperti merendahkan. Tapi karena tidak mengenal, saudaraku, mungkinkah ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Anak-anak Allah itu bermartabat. Kita diajar untuk mengasihi orang yang melukai kita. Kasihi musuhmu. Berbuat baiklah kepada orang yang menganiaya kamu. Kita buktikan itu, saudaraku. Lagi pula, saudaraku, jangan kita merendahkan martabat Tuhan kita Yesus Kristus dengan membela Dia seakan-akan Dia perlu pembelaan. Tidak perlu kita membuat front pembelaan, karena Tuhan Yesus Kristus itu Tuhan. Sejak memang gereja mula-mula juga orang Kristen teraniaya. Jadi bukan sesuatu yang asing
Bukan sesuatu yang mengherankan. Nah, orang-orang Kristen harus bijaksana. Orang Kristen itu orang yang tidak memiliki keinginan untuk mencari keuntungan kepentingan sendiri, tapi kepentingan bersama, keuntungan bangsa dan negara secara menyeluruh. Mari kita menunjukkan martabat kita sebagai orang percaya, anak-anak Allah. Mungkin ada yang berkata, Pak, kalau kita mengatai-ngatai sesuatu yang kira-kira dianggap menista agama orang lain, kita dituntut dimasukkan penjara. Buktinya ada, Pak. Tapi Tuhan mengajar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ayo tunjukkan martabatmu. Lagi pula mereka kan tidak kenal siapa Yesus sebenarnya. Yesus itu raja di atas segala raja. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Tetapi orang di luar sana tidak kenal siapa sebenarnya Yesus. Maka yang kita lakukan adalah ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jangan orang menjelekkan agama kita, kita ganti membalas menjelekkan agama orang lain. Kita harus memiliki hati yang lapang untuk memberi ruangan orang mempercayai keyakinannya, mentaati agamanya, dan bila perlu kita juga sungguh-sungguh dengan tulus memberikan kesempatan orang untuk berbuat baik sesuai dengan ajarannya. Saudaraku sekalian, kita harus memiliki dimensi berpikir yang jauh. Jangan terperangkap dengan hanya apa yang kelihatan, yang bisa disentuh, dilihat, dan rasa dimiliki. Saudara akan menyesal kalau terjebak dalam dimensi ini. Kita harus memiliki jangkauan berpikir yang luas. Oleh sebab itu, 2 kali pertemuan ini saya bicara mengenai realitas. Allah itu realitas, kerajaan Allah itu realitas. Saudara dan saya harus mencari Tuhan dan benar-benar menemukan. Tuhan bukanlah fantasi, bukanlah hanya objek percakapan di ruangan pendalaman Alkitab atau perdebatan di medsos. Allah itu pribadi yang hidup, yang harus diperlakukan sebagai pribadi yang hidup. Dan untuk itu kita harus hidup dalam pemerintahannya. Kalau ada seorang anak baik, pulang sekolah diajak temannya, ayo kita ke sana. Kita ke tempat senang di sana. Anak yang baik ini berkata, aku tidak mau. Karena mama larang saya pergi ke tempat itu. Oh, mamamu tidak tahu, tidak ada. Ada. Mana? Di sini. Mama di sini. Anak baik bisa berkata begitu. Kalau kita anak-anak Allah yang hidup dalam pemerintahan Allah, harus bisa berkata, ada di sini Allah. Jadi saudara, mari kita membidik bintang-bintang di langit, jangan membidik mangga tetangga. Artinya membidik mangga tetangga, kalau luput, itu pasti 1,5 meter di sekitar mangga. Tapi kalau kita bidik bintang di langit, sejatuh-jatuhnya, semeleset-melesetnya, itu sudah ribuan kilometer. Kita harus berusaha menjadi manusia yang sesuci-sucinya, sekudus-kudusnya. Kenapa kita tidak berambisi untuk hal ini? Sebab Allah berfirman, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mengapa dia mengkaitkan kekudusannya dengan kekudusan kita? Karena standar kekudusan itu adalah dirinya. Itulah sebabnya yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di surga sempurna.
You must be perfect. Dikatakan di dalam firman Tuhan, kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi hidup tak bercacat, tak bercela. Siapa yang menolak ini, menolak Allah. Kalau kita berkumpul di sini, kita mestinya sepakat mau menjadi anak-anak Allah yang hidup dalam pemerintahan Allah. Sekudus-kudusnya. Jangan banyak bicara bila tidak perlu. Banyak bicara, banyak berbuat salah, saudaraku. Jangan banyak bicara. Biarlah hanya gembalamu yang banyak bicara waktu di mimbar. Iya. Jangan suka memberi komentar. Coba belajar tidak banyak bicara. Ada laki-laki yang diomeli orang begini. Dasar laki-laki. Kayak mulut perempuan. Ini sebenarnya tidak baik mengatakan itu. Ini pelanggaran hak asasi. Tidak menghargai harkat wanita. Karena tidak semua wanita itu banyak bicara loh. Dasar laki-laki mulut perempuan. Maksudnya mulut perempuan itu tipis. Oh banyak bicara. Nanti dulu. Tetangga saya tidak banyak bicara. Mungkin saudara berkata begitu. Kalau bicara seperlunya. Malah ada yang sama sekali gak bisa bicara. Bisu. Jadi tidak semua wanita banyak bicara. Ada yang pendiam. Bahkan sampai bisu. Kita sekarang tidak lagi bicara begitu. Dasar laki-laki mulut perempuan. Ini dia. Bayangkan kalau sampai laki-laki punya mulut perempuan. Dia harus beli lipstik. Maksudnya tidak banyak bicara itu bukan lalu gak bicara, tapi yang menjadi berkat. Sebenarnya diperbaiki bukan bibirnya loh, jangan salah. Hatinya. Iya, cara berpikir, hati bersih, mulutnya juga bersih. Jangan saudara hanya tidak banyak bicara tapi hatinya grundel, murmurs, ngomel, dendam. Percuma. Kalau suci sesuci-sucinya, kita harus selalu memperkarakan apakah yang kupikirkan dan kuucapkan, kulakukan ini sesuai dengan kehendak Allah. Dengan target sesuci-sucinya, kita akan makin mulai mencurigai setiap perbuatan kita. Jangan-jangan melukai hati Allah. Dan saudara tahu, kalau saudara berjuang untuk hidup dalam pemerintahan Allah, bagaimana hidup sesuci-sucinya, saudara akan makin peka terhadap kesalahan. Dimulai membuat neraca, saudaraku. Bukan neraca uang. Kekurangan kelemahanmu apa? Tulis. Kegagalan hari ini apa? Seperti anak kecil, Pak. Buat simbol, jangan saudara tulis misalnya gini, cerewet, jinah, emosian atau marah. Enggak, kasih simbol. Kalau cerewet gambar mulut. Kalau kelemahannya soal seks, gambar apa? Gitu. Jadi yang tahu cuma saudara. Nanti kalau istri tanya, ini neraca apa, Pak? Ini NP. Neraca pribadi. Istri pun tidak boleh tahu. Bab kata firman kita suami istri harus terbuka. Tapi yang ini tidak boleh terbuka. Ini urusan dengan Tuhan, kepala pemerintahanku. Ayo kita serius. Bapak-bapak punya mata kudus. Lihat wanita cantik. Ya sudah, cantik sudah. Ya cantik. Jangan, Anda seperti ular kobra. Begitu lihat perempuan nanti, seperti monyet. Jangan nonton film-film jorok. Ada ibu-ibu ngadu ke saya. Pak, suami saya, Pak, itu nonton film-film jorok. Film-film porno. Itu bukan film. Film, Pak. Ada bintang filmnya. Itu binatang film. Bisa nggak kita menolak hal yang tidak patut? Ibu-ibu, ayo. Sudah punya suami. Ada yang lebih kaya. Saudara harus tegas berkata, tidak. Jangan. Biarpun dia naik mobil mewah, jangan. Tegas, nggak boleh.
Jangan. Ini bahaya. Kalau jangannya pelan ini bahaya. Jangan. Yuk kita bertobat yuk. Dikit-dikit ngomongin orang terus jeng tahu nggak diomongin sama dia. Terus yang saudara tempat mengadu cerita juga, oh dia sebenarnya begini, balik ke sana. Kamu ngerti nggak kamu diomongin sama dia? Jadi paparazi. Bukan tidak mungkin di antara ibu-ibu di sini atau wanita di sini yang belum menikah sedang terlibat dengan dosa ini. Tapi terus terang lebih banyak laki-laki yang tidak setia daripada perempuan. Dari sekian banyak pria-pria, apakah semua setia kepada istri? Kira-kira saudara ini baik-baik semua? Oke, kita lupakan masa lalu kita kemarin, dulu kita berhenti berbuat dosa. Yang kerja masih suka korupsi, ambil uang perusahaan. Anda sudah digaji, tapi saudara tidak jujur, bertobat. Ayo, jangan. Saudara lebih baik pas-pasan atau kurang, tapi saudara jujur. Seberapa banyak sih yang bisa kita miliki di bumi ini? Semua dalam sekejap akan lenyap. Anak-anak muda, ya, kamu pacaran yang kudus. Kudus. Jangan ciuman kalau belum pasti jadi pasanganmu. Terutama wanita. Ini korban. Bibirmu harus kamu jaga. Makanya kalau pacaran, kau bikin tulisan dilarang parkir di sini. Miliki martabat, makin kamu jual mahal, makin berharga. Ingat ini. Kalau perlu wanita-wanita kalau pacaran bawa 2 peniti. Siap tusuk. Kalau laki-laki mulai tangannya wira swasta, tusuk. Harus tegas. Saya sering kasih ilustrasi pemuda Kristen yang jadi ketua pemuda maksudnya. Yang tidak konsisten di gereja amin, di luar kalau pendeta aman. Ini yang tidak benar. Ini benar ini. Harus integritas. Seorang ketua pemuda yang naik bus, begitu naik bus di situ ada nona-nona cantik. Di pojok, banyak kursi kosong. Dia duduk di mana saja mestinya. Tapi dia lihat nona itu, dihampiri. Ya Tuhan, jauhkanlah pencobaan ini. Tapi tubuhnya dekat gitu ya. Ini ngomong doang, saudaraku. Sekarang bertobat. Punya integritas. Kita mau menjadi gereja yang kudus, bukan gedungnya, pribadi kita. Bapak-bapak belajar bersikap hormat kepada istri. Walaupun istri lemah, pasti lemah. Apalagi istri yang kuat. Suami-suami bisa nggak sekarang kita belajar hormat? Ibu-ibu juga jangan galak-galak, Bu. Nanti kalau suami kena TBC, bukan karena virus, karena istri. Lagi pula kita jadi contoh untuk anak-anak. Kita mau hidup sesuci-sucinya, sekudus-kudusnya. Ngomong begini tidak gampang, Pak. Kenapa? Di sana ada orang-orang yang hampir tiap hari ketemu saya. Jalan bareng, makan bareng, keluar kota bareng, keluar negeri bareng. Hidup saya dilihat. Saya ini seperti ikan arwana. Jadi di aquarium itu sendiri gebek-gebek orang liatin. Saya kalau sudah ngomong begini, orang akan nuntut. Ayo buktikan bahwa yang kamu katakan kamu lakukan. Nggak gampang. Mungkin jemaat bilang, Pak, Bapak ngomong apa sih? Ngomong yang standar gitu loh, Pak. Allah berkati berlipat ganda gitu. Yang begini nggak kontekstual. Pak, ini firman yang murni. Tapi 30-60 sekali lipat kan juga firman. Tapi itu bukan soal kolekta, itu soal firman yang ditabur. Bapak bicaralah soal misalnya buah sulung. Supaya Bapak juga dapat untung lah itu. Kolekta jadi banyak gitulah. Saudara, buah sulung itu bukan gaji pertama. Kalau bangsa Israel itu panen, itu diambil satu keranjang yang terbaik. Bukan seluruhnya. Maka belajar Alkitab yang benar. Lagi pula saudara tidak boleh kan memberi uang ke gereja dengan hati yang dipaksa. Lagi pula kalau hidupmu belum beres, uang saudara kan jadi busuk di mata Allah.
Dan gereja tidak boleh menerima uang busuk begitu, kecuali dia bertobat. Seperti perempuan pelacur yang memecahkan buli-buli pulwalam meminyaki Yesus. Oh iya, dia bertobat. Tapi kalau tidak, oh jangan. Saudara, kita anak-anak Allah yang akan mewarisi jagat raya tanpa batas ini. Yang sekarang Tuhan kita Yesus Kristus pergi menyediakan tempat bagi kita. Dan kalau sudah menyediakan tempat bagi kita, dia akan datang kembali supaya di mana dia ada, kita ada. Saya tidak menjanjikan saudara yang sakit sembuh, yang punya masalah keuangan akan ditolong Tuhan. Kalau saudara sakit, saudara ke dokter dan rubah pola makan, pola hidup yang baik, bisa sembuh, berpotensi sembuh. Kalau nggak ada obatnya Pak, kita susah, nggak bisa beri obat atau penyakit yang tak tersembuhkan. Allah yang hidup, Anda bisa langsung berkonsultasi dengan dia tanpa saya. Dan memang idealnya saudara tidak perlu perantara manusia. Allah, Bapa, perantaranya hanya Yesus. Saudara harus belajar berdiskusi, berdialog, berkonsultasi dengan Tuhan secara langsung dan mengalami mujizatnya. Bisa, kenapa tidak? Anda miskin, kaya, nanti Anda tinggal juga semua. Tetapi kalau moralmu dibaharui, karaktermu diubah, maka saudara akan menjadi orang-orang yang beruntung, akan diperkenankan masuk kerajaan Allah. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ya, Tuhan akan datang di awan-awan permai. Dan kita harus mempersiapkan diri untuk hal itu lebih dari segala kegiatan yang kita lakukan. Jangan anggap ringan. Tapi yang menjadi masalah itu kita. Saudara menghormati Tuhan enggak? Kelakuan saudara menunjukkan saudara ini menghormati Tuhan atau tidak. Secara mulut Anda rasa-rasanya menghormati dia, di gereja memuji menyembah dia. Tapi kelakuan saudara tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu saudara tidak menghormati dia. Saudara mengaku menghormati dia, aku kagum, hormat akan engkau. Tapi saudara tidak pernah memberi waktu untuk berjumpa dengan dia. Anda tidak menghargai dia. Lihat saudaraku, orang-orang beragama di sekitar kita pada jam-jam tertentu sembahyang. Dia jaga toko, toko pun tutup. Maaf, sedang sembahyang. Bisa bangun jam 4:4, 4:30 untuk berdoa. Sembahyang ketemu yang dipercayai. Kapan saudara bertemu Tuhan? Doa makan pun kadang-kadang cepat kilat tanpa perasaan karena perutnya lebih merasakan. Doa mau tidur pun hanya karena minta dijagai, karena dia minta Tuhan menjadi tukang ronda. Ya Bapa, jaga malamnya. Kapan? Ayo kita berubah saudaraku. Saya bicara ini juga sebagai orang yang tertuntut untuk berubah. Tuhan, hantarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan, celikan batin untuk mengerti hatimu,
agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Tuhan hentak, Tuhan hantarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan celikan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Mungkin berlebihan, tapi saya mengajak saudara berani berkata, daripada aku hidup dalam dosa, lebih baik aku mati. Sebab lebih baik Anda mati tapi dalam keadaan berkenan, daripada hidup panjang dalam keadaan mendurhaka dan menyakiti hati Tuhan. Ayo kita berubah, saudaraku. Firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita dimensi yang tidak pernah dibayangkan manusia. Mujizat-mujizat yang Allah lakukan bisa menakjubkan, tetapi penyataan kedatangan Tuhan dan pengangkatan kita dan kerajaan Allah itu jauh lebih menakjubkan. Dan kita sepakat untuk mengarahkan diri ke sana. Seperti yang juga sering kita ikrarkan, bahwa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Saya masih punya kesempatan jadi orang berduit, memiliki barang-barang bagus, saudaraku sekalian. Saudara nggak salah kok pakai barang harga 30 juta, 40 juta atau lebih, itu memang kelas saudara, apalagi ada berliannya. Toh nggak salah kalau itu bagian yang Tuhan berikan kepadamu dan engkau memandang Tuhan tidak didukakan. Please. Tapi saudaraku, kita tidak boleh terikat dengan kekayaan. Saya punya potensi loh, dengan menjadi pendeta yang diundang sana sini kalau saya mau, ya saudara diundang. Tapi biasanya saya membatasi diri. Lebih baik saya diundang ke daerah-daerah atau membuat seminar di daerah. Dengan jemaat sejumlah ini, kalau saya mau mengambil perpuluhannya, pasti penghasilan saya besar. Tapi kita sedang memikirkan pekerjaan Tuhan yang besar, saudara. Kita memikirkan jiwa-jiwa yang diwarnai dunia dan mungkin tidak pernah menjadi orang baik. Kita berkejar-kejaran dengan waktu. Orang-orang yang sedang mati, masuk neraka, anak-anak muda yang diwarnai oleh dunia, sehingga tidak pernah memiliki template, fondasi untuk menerima dan mengerti kebenaran. Kalau saya nampak susah, bukan karena saya sedang punya masalah keuangan. Masalah keuangan selalu ada. Pekerjaan Tuhan selalu ada masalah keuangan. Kenapa? Karena kita tidak pernah menyimpan uang. Semua uang yang kita miliki, semua kita gunakan secepatnya untuk menjadi sesuatu yang mengubah orang lain. Tetapi yang menjadi kesusahan kita adalah jiwa-jiwa yang makin hari makin banyak terhilang. Banyak orang yang tidak takut terhadap kekekalan. Betapa mengerikan keadaan itu, saudaraku. Kita harus memiliki beban. Kalau saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari, saudara akan mengalami atau menerima impartasi spirit gairah. Gairah bagaimana menyenangkan hati Bapa. Dan kiranya saudara memiliki kepekaan untuk bisa merasakan kapan Bapa disukakan oleh perbuatanmu dan kapan Bapa didukakan oleh perbuatanmu. Kalau engkau menghormati Tuhan, engkau akan hidup benar, hidup suci.
Tinggalkan semua hal yang Tuhan tidak berkenan. Lalu sediakan waktu untuk bertemu dengan Tuhan, saudaraku. Di saat khusus. Bahkan ketika ada orang yang mengajak saudara pergi ke tempat tertentu, kalau itu jam 5 saudara akan bertemu dengan Tuhan, saudara berkata, saya tidak bisa, karena saya akan bertemu dengan seseorang yang terhormat, yang penting. Kalau saudara punya ruangan sendiri, saudara buat itu ruangan untuk bertemu dengan Tuhan dengan jam-jam tertentu. Pada jam-jam itu malaikat-malaikat yang kudus dari surga ikut hadir, bahkan bertingkat-tingkat membawa penyembahan saudara kepada Tuhan. Saudara bisa mengangkat hati dan berkata, haleluya, Ada seorang mahasiswa pasca sarjana bertanya, Pak, mengapa orang belajar teologi makin tidak rohani? Saya cukup terkejut, saudara. Tapi memang itu yang saya lihat. Saya sudah 24 tahun di sekolah teologi, ya udah 1/4 abad, saudaraku, sekarang ini. 24 tahun itu di sekolah teologi. Kalau mahasiswa masuk tingkat 1, itu banyak berdoa. Setelah tingkat 2, kurang berdoa. Tingkat 3, sedikit berdoa. Tingkat 4, tidak berdoa. Ya memang tidak semua begitu. Ada kecenderungan. Orang merasa sudah mengenal Tuhan. Artinya mengenal dalam pikirannya, bisa membuat definisi-definisi tentang Allah, membuat penjelasan dalam kalimat-kalimat verbal. Dan dia merasa bahwa dia sudah mengalami Tuhan. Maka lihat bagaimana orang semena-mena bicara tentang Tuhan. Dia tidak bersentuhan dengan Allah. Kita harus sediakan waktu. Dan malaikat-malaikat yang kudus bisa hadir di situ. Bisa bertingkat-tingkat membawa penyembahan saudara kepada Bapa di surga. Dari sekian miliar manusia, mata Tuhan tertuju kepada saudara. Ini anakku yang hidup dalam pemerintahanku. Pada jam-jam tertentu, atau ketika semua orang terlelap tidur, Anda masih mengangkat doa, dan Bapak di surga mengerti bahwa di jalan itu, di apartemen lantai itu, ada suara yang menarik hati Bapak, memikat hati Bapak. Hanya orang yang hidup dalam pemerintahan Allah, sejak hidup di bumi akan melanjutkan hidup dalam pemerintahan Allah di kerajaan surga. Jika tidak, Anda tidak akan pernah hidup dalam pemerintahan Allah. Secara subjektif saya berpikir kalau saya menyediakan waktu doa, saya berharap para malaikat-malaikat bertingkat membawa penyembahan saya kepada Bapa di surga. Saya tidak memikirkan bahwa saya seorang doktor teologi atau seorang gembala sidang atau dengan jabatan lain. Aku hanya anak Allah yang dengan tulus membawa hatiku kepadanya dan mengatakan, Bapa, aku mengasihi. Tuhan, aku mengasihi. Saya mengajak semua kita untuk sungguh-sungguh serius berurusan dengan Allah ini. Sebab kesempatan untuk ini terbatas. Angkat hatimu, pecahkan hatimu di hadapan Tuhan, sampai engkau menemukan klik. Seperti seorang yang jatuh cinta, tidak bertepuk sebelah tangan, lalu pada pertemuan itu. Ini misteri kehidupan antara pria dan wanita. Dan ini kata Alkitab lambang hubungan Kristus dengan jemaat. Kita pecahkan hati kita sampai ada klik dengan Bapa di surga. Tentu dia merasakan apa yang kita rasakan.